Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror, Misteri Horor. Percaya atau tidak, mereka ada. Malam hari ini kita akan berbicara tentang satu peristiwa yang kalau menurut saya ini luar biasa dan fenomenal. Mungkin di antara Anda pernah mendengar satu kata yang disampaikan atau disebutkan begitu tentang Lucifer. Menarik bukan? Nah, malam hari ini saya bersama dengan narasumber saya yang punya pengalaman pribadi bagaimana berperang dengan Lucifer dan sekutunya. Langsung saja saya perkenalkan kepada Anda, inilah dia narasumber saya, ada Kak Peter Moses Mandala atau lebih akrab disapa Kakak Adi. Kak Adi, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Kak? Baik sekali. Luar biasa malam ya. Ini, ya. Malam hari ini. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami di BNS Mirror hari ini. Karena jujur kami mengundang Kak Adi ke sini karena cerita yang Kak Adi kirim juga ya di bohongnonstop@gmail.com terkait dengan cerita yang Kak Adi alami yang kalau menurut beta luar biasa. Karena memang itu benar, itu memang benar terjadi begitu. Dan ini menarik, bagaimana Kak Adi bisa berperang dengan ini Lucifer yang juga memiliki sekutu-sekutu. Namun sebelum ke situ Kak Adi, beta pengen tahu dulu proses terjadinya, proses bagaimana Kak Adi bisa sampai ke tahap itu, ke titik itu tuh seperti apa? Itu kan karunia ya? Ya. Jadi waktu ponaan saya sakit yang parah. Mereka bilang dia TBC kering. Parah, bawa ke dokter mana-mana tidak bisa. Saya bilang saya bantu. Karena banyak PD hamba-hamba Tuhan, banyak PD dukun-dukun tidak mampu. Jadi saya bilang saya bantu dulu. Saya bantu juga. Saya bilang kamu harus pasrah. Mati itu enak. Jadi saya motivasi mati itu enak. Jadi jangan takut. Karena kalau itu lu sudah pegang, berarti kesembuhan itu akan datang. Tapi dia dilema juga karena dia tulang punggung dalam keluarga. Saya bilang saya akan bantu. Jadi sore jam 6 saya pergi saya ambil gitar, saya nyanyi dengan istri saya kepada ponakan saya. Tiba-tiba roh saya keluar dan saya melihat di udara ini kayak Dracula itu miliaran di atas langit. Saya pun kakak dong takut semua. Adik jangan ke sana. Saya bilang saya harus buru dia. Saya harus buru dia. Siapa dia? Saya terbang ikut dia tuh. Tapi di sana seperti ikan di laut yang ribuan ekor ikan yang kecil. Kalau kita lempar batu pasti mereka siram takut. Itu antek-antek Lucifer semua seperti itu. Itu ajudannya Lucifer. Saya ikut dia lari. Saya buru dia lari dengan semua rombongan dia lari. Anehnya mereka lari, mereka bermuara di satu pohon. Jadi pohon itu kecil, pohon asam. Mereka masuk di pohon itu semua. Jadi saya bilang, oh saya tahu kamu masuk di situ. Jadi saya terbang, ikut mas. Di dalam pohon itu istananya besar. Jadi soalnya bisa dengan potong logika, tidak terima. Pohonnya kecil. Jadi saya jalan panjang sekali istana ini. Jadi ada satu kamar yang saya action sedikit dengan bergerak kan? Boleh. Saya jalan, saya ke kamar, saya lihat tuyul pakai kayak pampers begitu toh. Nah, dia kecil. Saya tanya mana kamu punya raja. Dia takut, dia mundur. Dia masuk ke kamar, saya ke kamar sebelah, saya lihat jin lagi. Jin itu putih, gagah. Dia bersinar. Tapi dong satu kelompok gitu. Saya pergi. Mana kamu punya bos, saya bilang begitu. Dong tunjuk bosnya ada tidur. Si Lucifer ada tidur, miring. Pakai baju hitam semua dan tutup kepala. Saya pegang dia di sini kan. Dia lari, dia turun terbang, saya juga turun terbang. Dia berubah jadi tikus. Saya tangkap dia, saya bakar dia. Kamu mati. Saya tangkap kamu raja. Kamu yang raja penguasa udara. Tangkap dia. Besok saya pergi ke ponakan yang sakit. Hari ini engkau akan bebas dari sakit penyakit. Karena yang raja pembuat penyakit kutuk semua saya sudah tangkap. Jadi pertemuan bersama dengan Lucifer itu ketika menyembuhkan ya. Ponaan dari Kak Adi itu baru bertemu. Kemudian apakah setelah itu si Lucifer ini mengikuti terus begitu? Artinya dia ini kayak menyampaikan sesuatu ke Kak Adi, ada interaksi yang secara komunikasi? Kebanyakan dia pakai antek-anteknya. Seperti apa antek-anteknya? Antek-antek itu seperti dia pakai tuyul,
Kan itu dia punya satu paket satu mereka. paket mereka ya, dan itu anak buahnya Anak dia buah, ya begitu ya. Tuyul, kuntilanak, jin. Termasuk jin. Jin. Jadi itu si tuyul ini ada dua. Ada tuyul yang kecil yang biasa orang dengar, tapi ada raja tuyul. Itu dia seperti monyet. Dia monyet tapi dia pegang payung. Betul. Dia pegang payung dan dia punya ekornya panjang sampai sini. Dia punya cacing-cacing. Jadi dia kalau selalu mau ambil duit, dia pasti narik gini. Mutarnya gini. Betul. Itu senang. Tapi di mulutnya penuh dengan uang. Tidak ada tuyul yang pegang uang pakai tangan. Semua sembunyikan di mulut dan saya temukan itu. Dan mereka ada di udara ini. Jadi apabila saya mau tangkap mereka, tiba-tiba mereka di udara ini hilang saja begitu. Saya bilang yang penting saya sudah tahu pekerjaan kalian, wujud kalian. Saya tahu cara kerja kalian. Datang mengganggu Kak Adi? Soalnya mereka Dikirim takut. untuk mengganggu? Tidak? Mereka takut. Jadi kadang-kadang mereka, saya tidak melihat seperti orang melihat, tapi kadang-kadang saja, kadang-kadang seperti itu. Muncul, oh ini mereka. Kalau saya di Timur Leste, pernah saya di sana, saya berjalan di pinggir jalan, orang-orang yang mati ini, saya tidak bisa bedakan antara orang yang mati dan hidup. Karena mereka bisa disentuh dan mereka bisa menembus dimensi apapun. Saya berjalan, saya lihat satu laki-laki dari sana. Saya miring, dia juga miring. Saya miring ke kanan, dia juga ke kanan. Akhirnya dia tembus. Dia tembus masuk. Nah kalau biasa orang ditabrak roh itu kalau tidak tembus dan dia tinggal di dalam, orang itu bisa mati jadi pasien. Itu bisa kerasukan dan macam-macam. Saya mengalami 4 kali dalam waktu yang sedikit berbeda, mungkin beda 5 menit dengan laki-laki yang sama. Kali keempat dia jalan dari sana. Entah dia putar dari mana, tapi dia datang. Pada saat dia menghampiri saya dekat, saya tenang, dia langsung terpuntas. Bang! Saya bilang, oh kamu. Jadi mereka membunuh orang dengan cara mereka yang kita tidak tahu. Artinya mereka mencari manusia yang lemah ini atau manusia yang dalam hidupnya terlalu banyak berbuat dosa. Itu yang lebih cepat mereka kuasai atau seperti apa? Manusia yang lemah dalam hal ini seperti apa? Kalau yang lemah itu yang kita bisa lihat secara visual, dia merokok, dia minum, dia ke diskotik. Itu sudah mangsa mereka. Tidak perlu lagi ketong ini. Tapi yang paling mereka takut sama kita, mereka serang sama kita ini. Tapi tidak mampan karena orang lain. Makanya saya bilang hati-hati orang yang ikut sama kita. Karena itu sudah makanan, tidak usah pusing lagi mereka. Jadi saya lihat, aduh, cara kerja mereka seperti ini. Mengikat semua orang. Jadi di jalan raya tuh kakak, itu setan ada berjuta-juta muka. Juta-juta wajah. Jadi kita tidak bisa katakan, nanti mereka mau berubah jadi kuntilanak, itu urusan mereka. Iya. Mau jadi ular itu urusan mereka. Jadi satu pribadi tapi berjuta-juta dia berubah. Jadi mereka ini bukan baik, mereka jahat. Tidak ada mereka baik, mereka jahat. Jadi saya bilang sama mereka, kuncinya saya sudah dapat penguasa udara ini. Lucifer saya sudah pegang, saya tahu dia punya rencana dan semua sistem yang dia buat saya sedikit mengerti karena saya dari dunia itu. Jadi saya belajar untuk menjadi pribadi yang tenang. Jadi saat ini yang dia cari si Lucifer ini adalah untuk bersahabat dengan dia ke jurang maut begitu. Yang dia cari adalah mengambil untuk ke maut ini. Maut ini. Dengan cara-caranya dia pakai anak buahnya. Jadi dia juga bekerja, bukan berarti dia jadi presiden, dia lipat tangan, tidak. Dia bekerja. Jadi beta lihat ponaan saya semakin sekarat, dia semakin cepat untuk membunuh. Cepat. Jadi dia turun tangan memang. Begitu. Baik. Ini masih berhubungan juga dengan okultisme ya berarti ya, si Lucifer ini ya. Kalau kita bicara, kalau yang selama ini Kak Adi lihat, apakah Lucifer ini sudah yang paling tinggi begitu posisinya untuk dunia maut ini, kegelapan ini? Dia sudah yang paling tinggi, dia raja. Raja di atas semua segala kekuasaan dunia. Kegelapan, raja kegelapan ini ya, si Lucifer ini. Bagaimana caranya sampai dia bisa, artinya Kak Adi bisa dengan begitu hebatnya mementalkan dia, begitu berperang dan berkelahi dengan dia itu, siapa di belakangnya Kak Adi? Kan pasti ada yang jagain kayak gitu kan? Jadi yang di dalam Kak Adi punya roh, Kak Adi diubahkan 100%. Jadi sekarang yang ada di dalam Kak Adi punya pribadi ini menyala lebih dari matahari. Jadi Kak Adi roh Kak Adi diubah. Jadi
istilah dalam Bible, Roh Kudus sudah bersaksi dengan roh manusianya Kak Adi, roh kehidupan. Jadi fungsi daripada segala macam roh yang ada di udara, ada 3 roh. Roh manusia, roh setan, dan roh kudus yang sekarang berperan. Nah, yang tadi Kak Adi bilang setelah keluar dari air, itu kan setan sudah keluar semua. Roh kudus yang tadi menyertai, dia tidak dapat tempat di dalam baitnya Kak Adi. Dia masuk, dia ganti posisi. Jadi setan mengintai di mana-mana, dia tidak dapat tempat lagi. Karena roh kudus sudah ada. Nah, ini yang setan takut. Harus dijaga dong. Dijaga. Kak Adi harus Jadi, jaga juga. biar beta ada miliaran kilometer, don tahu bahwa ada di sana. Anda menembus dimensi apapun mereka. Jadi beta tahu bahwa beta kuat karena ada kekuatan roh di dalam beta punya roh manusianya itu. Jadi itulah yang menyebabkan Kak Adi mampu berperang dengan mereka, dan mereka justru tidak berani ya sama Kak Adi karena seperti itu. Tapi satu hal yang pasti bahwa justru mereka menyukai orang-orang seperti itu. Amin. Iya kan? Iya. Makanya mereka merongrong seperti serigala yang memangsa mangsanya gitu kan. Mereka menunggu saja kapan seandainya Kak Adi lengah, bahaya juga. Bahaya. Karena mereka siap mencengkram gitu kan. Yes. Ibaratnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang sosok Lucifer yang Kak Adi lihat pada saat itu kan dia hanya seperti itu. Tapi kalau yang kita lihat bertanduk, kambing, kepala binatang, bertanduk dan lain-lain, itu bagaimana? Itu tadi kan kata sudah. Dia bisa berubah bentuk berubah sesuai menjadi dengan apapun 1 juta ya. makhluk dia. Itu dia sebenarnya. Yang menakutkan. Tapi dia pun pribadi, ya dia membunuh dengan cara bisa dia datang dengan baik-baik, tapi dia membunuh. Tapi dia tidak spontan, dia turun, dia bekerja, dia punya makanya ada dong punya sistem juga pemerintahan hampir sama dengan pemerintahan jasmani ini. Begitu. Baik. Jadi memang mereka juga ada sebenarnya pemerintahan kerajaan kegelapan kan, itu salah satunya pemimpinnya adalah si Lucifer. Ini memang terjadi. Dan kesiapan kita untuk berperang dengan makhluk-makhluk yang seperti ini ya, ini kan yang sekarang terjadi ya di dunia ya Kak Adi. Apa yang baiknya kita harus lakukan begitu? Khususnya kan sekarang kita bicara soal anak-anak muda ya. Ya, kan lebih banyak diincarkan seperti itu ya Kak Adi. Itu juga salah satu kesaksian Kak Adi bahwa memang mereka juga mengincar kebanyakan anak-anak muda. Memang benar begitu kan? Benar. Jadi di anak muda, di pelayan-pelayan Tuhan yang tinggi, jadi mereka ini sembunyi jubahnya di jubah kemuliaan pemimpin-pemimpin. Jadi ini pemimpin bangsa, pemimpin ini supranatural, pemimpin gereja atau apapun, mereka masuk di situ, menyeret ini pemimpin-pemimpin untuk sombong, memiliki harta banyak, menipu. Jadi akhirnya orang-orang yang mereka layani itu, baik sampai anak-anak muda, toh, anak muda tidak tahu mereka harus bagaimana karena sudah tersesat dari pemimpin sampai mereka. Jadi dengan mudah mereka buat rusak anak-anak muda sampai para pemimpin. Jadi saya selalu bilang hati-hati para pemimpin agama karena mereka akan sembunyi di situ. Baik. Baik, itu menarik sekali ya terkait dengan hal itu. Jadi selain yang paling tinggi yang selama ini Kak Adi sempat bertemu dan berperang selain Lucifer, kalau antek-antek sih untuk Kak Adi itu cuma antek-antek ya, jadi nggak terlalu ada dampak buat Kak Adi ya. Nah baik, kalau untuk menyembuhkan orang yang diswangi, pernah tidak Kak? Ulang-ulang, banyak. Oh ya? Banyak. Yang paling mengerikan? Mengerikan, salah satu saya turun di Sumba. Saya turun bukan pelayanan, saya turun, ada kematian jadi saya turun toh. Baru turun tangga saya lihat peti mati dan ada orang di dalam peti mati sudah kasih kode tangan begini. Toh? Apa ini? Tapi tetap saya turun tangga, saya pegang gitar, saya turun. 2 hari saya melihat ada satu ibu pelayanan pakai hitam semua di Sumba. Saya tidak tahu. Jadi saya bicara dengan satu nona di sana. Dia bilang, Om Adi punya cerita, mari kau tempi di tempat situ. Dekat saja di rumah. Saya lihat, saya ikat saja. Saya bilang, saya ikat kamu punya roh teritorial toh. Saya ikat. Malam apa yang terjadi di dalam kamar jam 3 itu kan pakai kulambu. Kulambu tuh diikat ampas sudut pakai tali rafia. Kulambu yang putih itu begini. Itu sihir atau apa? Tapi mau bikin mati saya. Saya bilang tidak tembus kalau yang kayak begini. Saya doa 3 menit, saya bangun, dia kumat lagi, dia mau bunuh saya. Spontan saya pumponaan di kamar sebelah. Ada tidur nona SMA kelas 3 langsung muntah darah. Ada tidur langsung muntah darah karena itu barang tidak kena saya, pental kena di ponaan. Muntah darah, saya bilang ini bahaya. Jadi om saya yang pakai guna-guna makan siri. Untungnya seperti itu ya. Jadi beta bilang
setan baku usir sudah, saya menonton. Oh, begitu. Bentuk Suanggi itu kayak begitu Kayak ya? begitu. Bentuk Dan Suanggi. ada banyak. Kirimannya banyak jenis. Banyak jenis. Boleh mungkin menyampaikan apa-apa saja jenis-jenisnya? Jenisnya itu dong pakai sihir. Sihir. Sihir tuh nanti dong punya, kalau dong pakai sihir, nanti dong punya rohnya yang datang. Ya, Dong punya roh itu datang. Dan yang ini yang saya alami, roh itu datang bapak dan anak. Mamanya sudah tua, kayak pendek, sudah kayak mumi. Tapi mamanya masih hidup. Sudah umur 90-an. Pakai tongkat datang di kamar. Anaknya laki-laki. Tapi dia juga pelayan. Tapi dia pakai itu barang. Ya. Datang berdiri di kamar, saya bilang saya kenal. Saya baru pegang dalam roh, saya pegang, meledak kayak orang makan gerna. Prang, meledak. Besok pagi saya pergi ke mereka. Secara jasmani saya pergi. Tadi malam datang buat apa? Iya. Saya tidak takut karena mau jasmani, kau mau apa, saya tidak takut. Berarti Kak Adi, dari apa yang Kak Adi cerita, kita nih sebenarnya yang seperti tadi Kak Adi sampaikan, ada dua dunia roh dan dunia nyata. Asli. Ini yang harus ketong mulai pikirkan begitu. Jangan terlalu terlena dengan dunia kita saat ini ya, Iya. karena kita juga hidup berbarengan sejalan dengan dunia roh itu ya. Wah, itu memang menarik. Memang kemarin beberapa narasumber kami juga menyampaikan seperti itu. Nah, untuk Suanggi ini juga biasanya bergelut juga di dunia roh itu ya. Asli. Kalau kita menang, otomatis fisik kita terjaga. Kalau kita kalah, fisik kita diserang. Kan seperti itu. Baik. Yang terakhir yang bisa disampaikan oleh Kak Adi kepada BNS Squad terkait dengan bagaimana kita menghadapi dunia roh ini, entah itu dalam bentuk santet, Suanggi, Lucifer yang menyerang dengan antek-antek. Karena Suanggi itu juga antek-anteknya. Semua satu paket. Dia juga satu paket kan gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa memperkuat diri kita menghadapi mereka? Satu saja. Ketenangan. Tidak boleh hiruk pikuk. Tidak boleh. Nanti ada orang-orang tertentu yang karena kondisi seperti itu mungkin sudah kebiasaan mereka. Mereka buat kita punya konsentrasi, fokus, ketenangan jadi buyar karena dong punya kesibukan yang kepingin juga bantu tapi caranya berbeda. Kita hanya tenang. Dalam ketenangan itu baru akan keluar dengan sini. Tidak mampan. Apalagi kita sentuh dengan kita punya tangan atau suara kita keluar kepada pasien itu. Mereka lebih takut. Karena ada banyak juga kotong butuh tenaga ekstra untuk energi. Jadi ada juga yang ecek-ecek datang tuh kita hanya inti saja lari. Begitu. Jadi satu ketenangan itu yang kotong butuh dalam kebatinan kotong untuk mengalahkan penguasa baik jasmani dan datang dalam bentuk jasmani, baik pun dalam bentuk roh. Baik. Ketenangan dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan ya. Itu satu pesan dari Kak Adi buat kita semua untuk bisa menguatkan diri kita ketika menghadapi Lucifer dan antek-antek mereka yang sangat sudah jelas sekali disampaikan tadi oleh Kak Adi. Terima kasih Kak Adi sudah hadir di BNS Mirror pada malam hari ini. Banyak cerita sebenarnya menarik. Maybe nanti next time kita bisa bikin part-partnya nanti ya. Mungkin saja ya next time ya Kak Adi. Sekali lagi terima kasih. Dan untuk Anda BNS Squad yang ingin mengirimkan cerita menyeramkan Anda, cerita yang horor, bisa langsung saja kirimkan di Boomong Nonstop di poini@gmail.com. Emailnya kita di boomongNonstop@gmail.com. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng notifikasi jika ada cerita ataupun video baru dari BNS Mirror yang muncul di YouTube channel Boomong Nonstop. Oke? Dan satu lagi yang pasti, BNS Mirror, misteri horor. Percaya atau tidak, mereka ada.